Mobil yang diamuk warga karena nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat bermula dari kejar-kejaran antara polisi dengan pengemudi. Ya, pengemudi berkendara ugal-ugalan dan berupaya kabur saat akan dihentikan petugas. Hindari polisi, sebuah mobil minibus nekat menerobos melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu sore. Sejumlah pengendara berupaya hentikan pelaku yang mulai hilang kendali dan menabrak pengendara lain. Namun pelaku tak mau berhenti, sehingga pengendara mengejar dan merusak mobil pelaku. Mobil yang dikemudikan oleh seorang pria dengan satu penumpang wanita itu melaju dari arah Ancol menuju ke Senen pada Rabu sore. Namun karena terjebak macet, mobil justru nekat mengambil ruas jalan sebaliknya dengan melawan arah. Terjebak kemacetan dari arah berlawanan, mobil pun berhenti dan pengemudi diamankan. Ih, parah banget, sedih. Hancur motornya. Insiden bermula dari kecurigaan petugas patroli terhadap mobil pelaku yang melaju ugal-ugalan, serta plat nomor kendaraan yang diduga palsu di perempatan MBAL Gunung Sahari. Peringatan petugas membuat pengemudi panik dan akhirnya nekat terobos jalan satu arah di kawasan Gunung Sahari hingga akhirnya terjebak kemacetan dan jadi sasaran amukan warga. Kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama, ya, di jalur yang sama. Ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa. Mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Nah, di sana terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan juga beberapa kendaraan yang rusak. Pengemudi asal Surabaya mengaku panik saat akan diberhentikan polisi karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Dirinya bermaksud mengajak kekasihnya berwisata ke Ancol, namun karena tak menguasai jalan, akhirnya nekat melawan arah. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah, itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan kendaraannya, termasuk akan melakukan tes urin. Dari Jakarta, Ratu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap petugas SPBU di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, pelaku rupanya hanya mengaku-ngaku sebagai polisi. Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan sejumlah petugas SPBU di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat mengaku anggota polisi ternyata merupakan seorang wira swasta di bidang rental mobil. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa pelaku berinisial JM diketahui memiliki banyak tanda nomor kendaraan bermotor palsu dan sering diganti untuk keperluan pribadi, terutama saat mengisi BBM. Pelaku juga diketahui positif narkotika amfetamin dan ganja yang dikonsumsinya beberapa hari lalu. Tanya saya, kenapa kamu pakai TNKB palsu? Siap untuk isi Pertalite, Pak. Pertalite? Siap. Untuk cari murah? Siap, Bapak. Kamu salah nggak menggunakan TNKB ini? Siap, salah, Pak. Sesuai nggak dengan peruntukannya? Tidak sesuai, Pak. Terus kamu ngomong apa? Mobil jenderal, Pak. Nah, kamu kenapa kok ini mobil jenderal? Biar diisi, Pak. Sebelumnya pelaku menganiaya 3 petugas SPBU setelah ditolak mengisi BBM Pertalite. Akibat penganiayaan tersebut, korban alami luka di wajah hingga membuat laporan ke polisi.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja terlibat aksi tawuran menggunakan sarung berisi batu di Tambora, Jakarta Barat dan Cianjur, Jawa Barat. Ya, aksi tawuran sangat berbahaya dan meresahkan warga. Sejumlah remaja terlibat perang sarung di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Meski tak menggunakan senjata tajam, kedua remaja saling serang dengan sarung yang diisi batu. Tidak ada korban jiwa ataupun luka. Tawuran reda setelah dibubarkan warga. Diharapkan kepada orang tua untuk memberikan nasihat kepada buah hatinya untuk tidak melakukan aksi tawuran ini karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi perang sarung atau tawuran terjadi di sejumlah wilayah Cianjur, Jawa Barat. Di antaranya di Kecamatan Ciranjang, Bojong Picung, Haurwangi, dan Kecamatan Pacat yang viral di media sosial. Sejumlah kelompok remaja saling serang, bahkan tidak hanya dengan menggunakan sarung, namun di antaranya ada juga yang membawa senjata tajam hingga petasan. Kejadian tersebut terjadi pada tengah malam saat menjelang sahur. Petugas kepolisian bergerak cepat dan berhasil menangkap 2 orang remaja yang terlibat lantaran membawa senjata tajam. Beberapa operasi seperti patroli kita, patroli malam dari Polres Cianjur maupun dari Polsek Jajaran, ada juga yang dibantu dengan masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat Cianjur yang sangat peduli terhadap keamanan dan ketertiban. Itu sudah kita tangani, ada dua baik itu di Polsek ataupun di Polres, untuk selanjutnya kita proses. Pihaknya juga menghimbau kepada warga dan orang tua turut mengawasi anak-anaknya agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu pedagang takjil di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, mengamuk dan membuang seluruh dagangannya saat petugas melakukan penertiban pedagang di sekitar Masjid Raya Gunung Tua. Seorang ibu pedagang takjil di sekitar Masjid Raya Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara mengamuk dan membuang seluruh dagangannya. Video ini viral di media sosial. Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @tkpmedan, suasana sempat memanas saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di area rumah ibadah. Area itu disebut tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masjid. Peristiwa ini menarik perhatian warga sekitar dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Masyarakat berharap ke depannya penertiban dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialog terbuka agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TR Ibu Tiri Nizam Safei, anak berusia 12 tahun meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Ya, hasil penyidikan polisi, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan TR Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan TR. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya dari TR yang merupakan ibu tiri. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti, dan sebelumnya
hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kini TR ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria yang menendang kekasihnya viral di media sosial. Ya, aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Inilah rekaman CCTV aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang pria menendang wanita yang diketahui kekasihnya. Korban sampai terjatuh tersungkur hingga tak berdaya untuk bangun. Korban juga sempat ditampar bahkan dilempari barang. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Setelah kejadian, pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar ke kamu. Udah? Selingkuhnya? Iya, aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Sementara bagi wanita yang mengalami kekerasan diimbau untuk tidak diam dan segera melapor pihak terkait agar bisa mendapat pendampingan juga perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang diduga ibu dan anak ditemukan tewas di sebuah puing bangunan bekas asrama polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, kedua korban tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Warga desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore digegerkan dengan ditemukannya jasad 2 orang di sebuah puing bekas asrama polisi. Kedua jasad diduga ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Diduga kedua korban tewas terbakar. Lantaran di lokasi kejadian, polisi menemukan 2 botol Pertalite dan 1 botol pembersih lantai. Bahwa adanya dugaan penemuan 2 orang jenazah. Ya, jadi setelah kami cek TKP ada 2 jenazah. Yang pertama ini perempuan sudah dewasa, yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil, jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, kemudian akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitasnya, jasad kedua korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan terhadap kakak di Kelapa Gading, Jakarta Utara kini sudah diamankan di Mapolres Jakarta Utara. Ya, pelaku yang masih di bawah umur menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Utara untuk mendalami motif. Bisa jasad Muhammad Amar Robani yang tewas dibunuh adiknya sendiri dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani otopsi untuk kepentingan penyelidikan kepolisian. Korban tewas setelah dianiaya oleh adiknya hingga mengalami luka parah di bagian kepala setelah dipukul menggunakan palu di dalam rumahnya di Jalan Puskesmas Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan di Mapolres Jakarta Utara dan menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui motifnya. Sedang dalam proses masak. Korban perempuan atau ya dua-duanya? Jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah umur. Yang mananya? Anak masih di bawah umur. Yang korbannya itu pelakunya izin?
Pelakunya masih di bawah umur, siap. Berarti sudah dalam penanganan, apa sudah diamankan? Lagi dalam proses penyidikan. Sedang dalam visum terhadap korban. Tega menganiaya kakaknya hingga meninggal dunia dipicu rasa kesal lantaran keluarga tidak harmonis. Emosi dengan kesal dengan ayahnya yang tidak berperilaku dengan baik, berselingkuh dan akhirnya nikah siri dan lebih memberatkan ke anak tiri, anak kandungnya sendiri 7 bulan ini diblokir aksesnya sama beliau. Bapaknya itu tidak diketemuinya, tidak dikunjunginya dan tidak dinafkahin dan anak ini kesal sekali sama ayahnya. Nah, bentuk kekesalan dengan ayahnya itu lebih suka emosional dengan kakaknya, dengan adiknya seperti itu, Mbak. Jadi artinya ya broken home gitu seperti itu. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Yasmin Atania di Mapolres Jakarta Utara. Ya, selamat pagi Yasmin, bagaimana hasil pemeriksaan pelaku oleh pihak kepolisian? Ya, selamat pagi Togi Syafa dan juga pemirsa. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara sejauh ini terkait dengan motif awal terjadinya kasus tersebut dikarenakan adanya masalah keluarga seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Terduga pelaku saat ini masih berstatus sebagai anak saksi karena berusia di bawah 18 tahun dan juga ia merasa adanya diskriminasi yang ia terima dari orang tua, kemudian juga merasa dianaktirikan dan merasa kakaknya ataupun di sini yang menjadi korban ini selalu mendapatkan apa yang kakaknya inginkan begitu. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pihak kepolisian ini berencana akan mengirim terduga pelaku ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan psikologis guna benar-benar mengetahui motif yang menyebabkan terduga pelaku melakukan tindakan tersebut. Dan ada informasi terbaru pula yang kami terima hari ini bahwasanya dari pihak kepolisian ini akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tua korban, yang mana kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan jam berapa, namun dipastikan hari ini pemeriksaan untuk orang tua korban akan dilakukan. Terkait dengan kasus ini sendiri, ini memang menggemparkan publik akhir-akhir ini dan kasus ini juga di latar belakangi tadi rasa cemburu begitu ya dari adik terhadap kakak dan menyebabkan kakak korban ini tewas seketika di rumah sakit pada saat akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Mapolres Jakarta Utara. Baik, bisa pastikan kondisi kendaraan Anda prima dan tidak kelebihan beban saat dalam perjalanan. Ya, jangan sampai peristiwa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara berikut kembali terulang. Tak kuat menanjak, sebuah truk mundur bahkan hingga terguling. Truk bermuatan sekam padi tak kuat menanjak di tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Awalnya truk melaju dari arah Medan menuju ke Pekanbaru, Riau. Namun ketika berada di tengah-tengah tanjakan, kendaraan tak kuat menahan beban hingga kehilangan tenaga. Truk perlahan mundur membuat warga sekitar histeris. Sopir tak mampu mengendalikan kendaraannya hingga truk oleng dan terguling. Warga langsung mendekati truk dan mengevakuasi sopir yang selamat ke pos terdekat. Menurut saksi, tanjakan Bukit Kodok dikenal paling curam di wilayah Sumatera Utara dan sering memakan korban. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ya, 3 kendaraan termasuk pickup mengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti Bu. Ya Allah. Wis tenggelam Bu, wis. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan.
3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatimah II ikut terbawa karam. Pun tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pikap pengangkut ayam, pikap lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kertanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda, dan anak buah kapal dipastikan selamat. Pemirsa, seorang pria lansia penyandang disabilitas terjebak di dalam rumahnya saat banjir merendam ratusan rumah di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, beruntung korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas. Tim gabungan Basarnas Makassar bersama polisi rescue Polda Sulsel dan Babinsa mengevakuasi seorang pria lansia yang terjebak banjir di dalam kamar rumahnya di perumahan Dusun Biringjene, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Saleh, 75 tahun, diketahui merupakan penyandang disabilitas polio, sehingga kesulitan menyelamatkan diri saat banjir merendam permukiman. Pihak keluarga yang khawatir dengan kondisi air yang terus meningkat akhirnya meminta bantuan petugas. Berhasil evakuasi dengan perahu karet, korban langsung dibawa ke rumah keluarganya di dataran yang lebih tinggi. Kebetulan beliau mengalami cacat polio. Jadi ada yang menghubungi kami, jadi kami lakukan pertolongan supaya beliau ditempatkan di tempat yang aman, terhindar dari banjir. Banjir yang melanda kawasan ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir, serta meluapnya sungai di sekitar permukiman warga. Ratusan rumah di 6 kawasan perumahan terendam banjir dengan ketinggian air berkisar antara 50 hingga 60 cm. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, akses jalan yang menghubungkan kota Makassar, Maros, dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ya, puluhan sepeda motor yang nekat menerobos genangan banjir di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Mandala, Kota Makassar mengalami mati mesin hingga para pengendara terpaksa mendorong motor mereka. Banjir yang memutus akses penghubung 3 wilayah ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari terakhir. Kondisi diperparah oleh luapan sungai Nipa-Nipa serta peningkatan debit air dari bendungan Bili-Bili. Selain merendam akses jalan utama, banjir juga mulai masuk dan merendam sejumlah ruko serta toko yang berada di sepanjang jalan tersebut. Ya, sementara itu 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluhi atau Kedalu maksud kami, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu.
Saat ini TNPTS dan bersama aparat di Forkopimcam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Publik figur Alicia Subandono dan Isyana Sarasvati terseret dalam perbincangan soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ya, terkait hal itu keduanya menegaskan bahwa mereka bukan penerima beasiswa LPDP. Alicia Subandono, aktris yang akrab disapa Ica, tegas membantah dirinya alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ia pun menyebut dirinya tidak pernah mendaftar maupun menerima beasiswa LPDP. Ia juga menjelaskan pendidikan sarjananya ditempuh di Monash University dengan biaya pribadi. Dan untuk jenjang magister, Alicia mendapat beasiswa dari London School of Public Relations. Sementara itu, penyanyi sekaligus musisi Isyana Sarasvati juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya penerima beasiswa LPDP. Melalui akun media sosial Instagramnya, Isyana menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima beasiswa LPDP. Diketahui, Isyana menempuh pendidikan musik di Nanyang Academy of Fine Arts Singapura untuk program diploma, sebelum melanjutkan studi di Royal College of Music Inggris untuk jenjang sarjana dan magister. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Ya, berikut sejumlah artis di Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa, aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita informasi lain, bisa setelah menjadi sorotan publik, Kejaksaan akhirnya menghentikan kasus yang menjerat guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur. Muhammad Misbahul, seorang guru yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka disebabkan karena rangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa. Meski ada pelanggaran administratif, perbuatannya dinyatakan tidak tergolong tindak pidana tercela. Kerugian negara pun telah dikembalikan. Setelah sempat menjalani penahanan, Muhammad Misbahul akhirnya dibebaskan. Ya, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Ya, saksi ahli ini diajukan kubu Rosuryo CS terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo.
Ya, saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti Asmi Syaputra diperiksa selama lebih dari 1 jam di Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan belasan pertanyaan untuk mendalami unsur pidana yang disangkakan kepada Rosuryo dan rekan-rekannya. Asmi menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah dokumen, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi. Sementara itu, tersangka Ijazah Jokowi, Rosuryo, menyatakan keterangan ahli ini menjadi bagian penting dalam membantah unsur pidana, termasuk pasal 160 KUHP yang dikaitkan dalam perkara ini. X atau Twitter itu adalah sistem elektronik. Kami doa, bantu doa. Amin. Orang tidak bisa dipidana karena ada rasa ingin tahu masyarakat, mengingat kasus ini sudah terlalu lama. Jadi ada peran penyelenggara negara juga tidak mau transparansi untuk ini. Padahal kegaduhan publik itu sudah lama. Kira-kira esensi itu tadi yang memang menjadi poin dalam pemeriksaan tadi. Ya. Dalam kacamata saya sebagai katakanlah akademisi tadi melihat perkembangan keadaan tadi, melihat bahwa peristiwa ini dari 2019, terus 2024 lagi juga 2014, 2019, lebih dari 10 tahun. Berarti kan ada peran yang mana sebenarnya begitu ada kegaduhan publik seharusnya penyelenggara negara atau tanggung jawab negara itu ini loh declare dong. Pun secara khusus ya, Pak Dr. Asmi Syaputra ini memang diminta untuk teman-teman yang khusus pada klaster 1, yaitu pada klaster yang kena pasal 160 dan tidak kena pasal 32 dan 35 UT, tapi kami tetap membersamai dan kami bersama. Ya, artinya kita itu satu kesatuan, 6 orang ini adalah kita kompak bersama dan kami berterima kasih sekali lagi Pak Dr. Asmi atas waktunya. Dan yang jelas, apa yang beliau sampaikan itu adalah penekanan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28, di mana warga negara itu berhak untuk melakukan pendapatnya dan berhak untuk melakukan koreksi juga, ya, mengetahui karena itu juga diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan bahkan KIP juga Komisi Informasi Pusat juga sudah membuka sampai dengan 5 salinan ijazah ya dari tahun 2005, 2010, 2012. Ya, sementara itu pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menjadi saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit Ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, dalam sidang tersebut Bonatua nyatakan semua informasi publik bisa diakses lembaga publik. Dalam sidang, Bonatua menjelaskan ia memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Bonatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu dari KPU Solo, Bonatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan hitam putih. Sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau yang sama seperti di DKI. Lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU harus berwarna. Stempelnya itu kenapa? Supaya memastikan bahwa yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Ratusan warga berebut menukarkan uang baru di uang kas keliling Bank Indonesia di kawasan Pasar Raya, Kota Padang. Ya, demi menukar uang baru, warga rela mengantri hingga berdesak-desakan. Ratusan warga saling berebut dan berdesakan untuk menukar uang baru di kawasan Pasar Raya, Kota Padang yang diselenggarakan oleh Kas Keliling Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Guna menghindari kericuan, petugas keamanan memberikan nomor antrian kepada warga. Namun tetap saja antrian panjang tak terhindarkan karena tingginya antusiasme masyarakat. Layanan penukaran uang dibuka dengan batas maksimal 3,8 juta rupiah per orang dengan pecahan mulai dari 1.000 hingga 50.000 rupiah. Untuk keperluan apa nantinya? Kasih. Tadi gimana prosesnya nih?
lama banget, antrinya ribet banget. Tadinya kan lihat ini, tahu nggak bisa daftar ini, langsung datang ke sini. Ngantri tadi udah pindah-pindah. Tadinya dari situ, katanya di situ kan, nggak tahu dari sini. Karena ada di kantor, dan tapi hari ini selama seminggu kami ada di Pasaraya Kota Padang, dan insya Allah mulai besok selama 3 hari ada juga di Bukit Tinggi di Pasar Bawah. Kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat menyiapkan uang tunai sebesar 2,8 triliun rupiah untuk memenuhi penukaran uang selama bulan Ramadan dengan menggandeng perbankan di 19 kabupaten dan kota. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu warga Jakarta antusias mengantri untuk menukar uang baru di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, warga menukar uang lama mereka untuk kebutuhan Lebaran. Layanan penukaran uang yang difasilitasi Bank Indonesia ini diserbu warga yang ingin menukarkan uang lama dengan pecahan baru. Beberapa warga sengaja datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang. Penukaran uang ini dibatasi nominal tertentu per orang untuk memastikan pemerataan dan menghindari praktik percaloan. Petugas juga menerapkan sistem antrean tertib serta verifikasi data guna memastikan proses berjalan lancar dan aman. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru kita sudah bergabung dengan rekan Naura Syafikah di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, selamat pagi Naura, seperti apa antusiasme warga menukar uang baru di sana? 131. Pagi Togi, Syafa, dan pemirsa, untuk warga yang hadir di penukaran uang yang berada di parkiran Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, ini tadi sudah dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tepat di belakang saya, ini merupakan lokasi untuk melakukan verifikasi, di mana verifikasi ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dokumen, yaitu salah satunya adalah seperti KTP, kemudian juga bukti pendaftaran, di mana pendaftaran ini harus dilakukan secara online di aplikasi Pintar di website pintar.bi.go.id. Dan memang nantinya untuk pendaftaran ini ada dilakukan dengan 2 periode berbeda, di mana untuk periode pertama ini sudah dilakukan di jauh-jauh hari, kemudian untuk di periode kedua ini sudah dimulai pada tanggal 24 Februari kemarin. Dan nantinya setelah melakukan verifikasi data yang ada di sini, nanti dari warga akan kembali duduk di belakang di kursi yang sudah disediakan, difasilitasi oleh Bank Indonesia. Dan nantinya setelah melakukan verifikasi, kemudian juga keduduk kembali di kursi tersebut, nanti akan dipanggil kembali dan bisa menuju ke mobil keliling di bank yang sudah difasilitasi Bank Indonesia. Dan seperti informasi yang kami dapatkan, memang untuk lokasi penukaran uang menjadi pecahan baru ini tidak hanya dilakukan di Masjid Istiqlal saja, masih ada di titik-titik lainnya di perwakilan wilayah Jakarta, yaitu seperti di Masjid Atin, kemudian juga ada di Masjid Pondok Indah. Dan nantinya untuk penukaran uang ini akan dilakukan di loket di mobil keliling ini. Nah, ini adalah mobil keliling yang sudah terparkir di halaman parkir Masjid Istiqlal, sehingga warga bisa langsung mendapatkan pecahan barunya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk jumlah maksimal penukaran ini ada di angka Rp5.300.000. Dan nantinya untuk warga ini juga bisa memilih seperti berapa pecahan yang ingin didapatkan, kemudian juga jumlahnya berapa, kemudian juga untuk lokasinya ini juga sudah bisa dipilih secara langsung melalui website yang sudah tersedia. Dan untuk periode ketiga ini masih belum diberikan informasi tersebut, sehingga untuk masyarakat bisa langsung memantau secara langsung di sosial media Bank Indonesia. Sementara itu, Togi, Syafa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Bisa Bank Indonesia kembali membuka penukaran uang baru di seluruh Indonesia. Ya, warga bisa mendaftar online untuk menukar uang baru, dan lalu bagaimana caranya? Berikut laporan rekan kami Wenda Nura. Halo pemirsa, sudah tahu belum kalau penukaran uang sekarang sudah bisa dilakukan secara online? Nah, dengan penukaran uang secara online ini tentunya masyarakat bisa mendapatkan atau menukar uang baru dengan lebih tertib, aman, dan juga nyaman. Dan sekarang saya mau tunjukin gimana caranya penukaran uang secara online.
Nah, metode yang akan kita bahas adalah penukaran uang secara online melalui website Pintar BI. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buka browser di handphone ataupun di laptop kamu, lalu ketik pintar.bi.go.id. Nah, pemirsa, ketika saya membuka website tersebut, ini langsung muncul antrian selama 23 menit. Jadi kita harus tunggu estimasi waktu antrian tersebut. Setelah menunggu antrian, Anda bisa tentukan lokasi dan jadwal penukaran uang dengan mengisi provinsi, lokasi kas keliling, serta jadwal atau waktu yang sesuai. Selanjutnya, isi data pribadi Anda, mulai dari nomor KTP, nama lengkap, nomor telepon, serta alamat email. Setelah itu, pilih jumlah pecahan yang Anda inginkan, mulai dari Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Setelah itu akan muncul bukti pemesanan berupa data dan barcode yang harus Anda bawa saat penukaran. Nah, gimana pemirsa? Cukup mudah bukan untuk melakukan pemesanan penukaran uang secara online melalui website resmi Pintar BI. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin melakukan penukaran uang, bisa langsung saja ikuti tata cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dari Jakarta, Wena Nura, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Ya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerja khususnya di sektor swasta dapat dibayarkan tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, hal ini sesuai ketentuan yang berlaku bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak peminta? Iya, proses terus ya. Jadi artinya regulasi kan sudah ada. Kemudian nanti kita akan ada mekanisme untuk mengingatkan kembali. Bisa jadi juga Pak Presiden nanti akan mengingatkan. Kemudian kami di sini akan mendirikan posko THR dan semua dinas kota, kabupaten, provinsi juga kita minta memiliki posko THR. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, silahkan laporkan ke posko tersebut, maka kemudian sesudah itu pengawas akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Bisa sepekan Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di daerah masih melambung tinggi di Cimahi, Jawa Barat. Ya, harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram dan daging sapi Rp135.000 per kilogram. Sementara di Bandung, harga daging ayam potong masih di angka Rp42.000 per kilogram. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional atas kota Cimahi, Jawa Barat masih melambung tinggi. Cabai rawit kini masih tembus Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi Rp135.000 per kilogram, sedangkan daging ayam potong di harga Rp40.000 per kilogram dan telur Rp31.000 per kilogram. Masih tingginya sejumlah harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan pedagang karena daya beli menurun. Mungkin mau munggahan juga ya, jadi pemakaian jadi banyak gitu. Mungkin pasokannya kurang gitu, jadi mahal. Setelah munggah naik, terus sekarang turun ya? Sekarang turun lagi. Kalau pasokannya gimana? Pasokan barangnya agak susah kemarin. Di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam potong tembus Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Meroketnya harga daging ayam potong pun dikeluhkan pembeli maupun penjual. Kenaikan harga daging ayam ini terjadi sejak sepekan terakhir, diduga akibat harga pangan yang cukup tinggi. Itu dari berapa ke berapa barangnya? Awalnya dari 36, 38, 40 sampai hari ini itu 42. Daya beli ya berkurang, otomatis kan.
Iya. Sekitar berapa persen ya untuk daya beli personal? Nggak terlalu banyak sih, karena emang kebutuhan kan. Kalau ayam itu paling 20%-an. 20%? Ya, 20-30%. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako sehingga daya beli tidak menurun. Dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Lebak, Banten ada tradisi yang selalu dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya, usai sholat tarawih berjamaah di masjid, warga beramai-ramai menabuh beduk atau yang dikenal dengan tabah beduk. Seperti inilah tradisi tabeh beduk atau memukul beduk yang dilakukan warga Kampung Pojok, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Warga berkumpul dan sesekali memberikan semangat kepada penabuh beduk. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan warga saat bulan suci Ramadan sebagai bentuk rasa sukacita dan menjaga silaturahmi. Bukan hanya warga Kampung Pojok yang ikut dalam tradisi tabeh beduk ini. Banyak di antara warga yang datang dari luar kampung turut serta dalam kegiatan ini. Tabeh beduk dilakukan pada malam hari setelah sholat tarawih dan biasanya berakhir saat menjelang sahur. Tabeh beduk dilakukan oleh 4 orang dengan cara memukul beduk sehingga menghasilkan harmonisasi nada yang berbeda namun saling beriringan. Tradisi setiap Ramadan, jadi dari kampung ke kampung, kayak misalnya ada kampung dari kampung tetangga, dari Pojok, Curug Badak, terus ada Majalengka juga gitu. Jadi pada kumpul di sini. Setiap tahun, jadi kita mungkin mengadakan tradisi seperti ini biar pemuda warga setempat biar ada kegiatan-kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan ini. Warga Desa Curug Badak bertekad akan menjaga tradisi ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan menjaga tradisi warisan leluhur. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warung makan Topoles di Kota Tarakan, Kalimantan Utara menjadi tempat favorit buka bersama saat bulan Ramadan. Ya, lokasinya berada di atas laut sehingga pengunjung bisa menikmati hidangan prasmanan yang murah meriah sambil melihat matahari tenggelam. Warung makan Topoles di Jalan Yosudarso, Tarakan saat ini menjadi tempat favorit para penikmat kuliner. Lokasinya yang berada di atas laut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Pengunjung dapat menikmati sajian makanan dengan konsep prasmanan, serta berbagai menu seperti sayur, ayam, ikan, udang, dan jenis seafood lainnya. Untuk menu pembuka, tersedia takjil dan beragam minuman segar. Selain beragam menu yang menggugah selera, harga untuk satu paket makanan dan minuman pun terjangkau, mulai dari 25 ribuan rupiah. Anak-anak sepit, kalau sandar di sini kan biasanya tempat sandar sepit, kapal gitu kan. Kalau mereka pulang makan siang, mereka makannya di sini, di warung biasa awalnya. Nah, setelah itu mulai banyak orang dari luar datang nih, karena view-nya dibilang, ih bagus ya view-nya di sini, sunsetnya kan kelihatan nih dari sana. Jika cuaca cerah, pengunjung dapat menikmati indahnya matahari terbenam dan pemandangan laut sambil menyantap makanan berbuka puasa. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kita informasi mancanegara, bisa bulan suci Ramadan dimanfaatkan sebagai momen berbagi-bagi masyarakat di Madagaskar. Ya, di mana komunitas muslim di sana membantu masyarakat yang terdampak topan yang menerjang negara ini beberapa waktu lalu. Komunitas muslim di Tomasina, Madagaskar menyediakan makanan hangat setiap hari kepada ribuan orang yang terdampak topan Gizani. Badai ini meninggalkan kerusakan yang cukup parah bagi lebih dari 423.000 orang. Para sukarelawan menyiapkan panci masak besar dan menyajikan makanan kepada keluarga dan anak-anak yang terdampak yang berbaris sambil memegang wadah kosong mereka. Sedikitnya 3.000 makanan disediakan untuk warga terdampak selama 30 hari penuh di dalam bulan Ramadan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya meringankan kesulitan para korban sekaligus menjadikan Ramadan sebagai momen berbagi. Ya, di tengah memburuknya kondisi ekonomi di tepi barat, dapur umum di kamp pengungsi Aida Bethlehem kembali beroperasi selama bulan Ramadan. Ya, ratusan makanan hangat disiapkan dan diantar langsung ke rumah-rumah warga di tepi barat. Dapur umum yang dikelola oleh Asosiasi Kebudayaan dan Seni Al-Ruwad kembali melayani warga di kamp pengungsi Aida Bethlehem, tepi barat Palestina. Nampak para relawan menyiapkan hidangan untuk selanjutnya didistribusikan langsung ke warga setempat. Menu yang disiapkan diantaranya nasi dengan daging, sup hingga hidangan penutup berbahan dasar kurma. Dapur umum tersebut menyiapkan antara 500 hingga 800 porsi setiap harinya. Makanan dikirim langsung ke warga tanpa memotret penerima dan nama penerima tetap dirahasiakan untuk melindungi privasi dan martabat mereka. نحن نوصل الطعام للأسر ولا نسمح لأي شخص أن يأتي إلينا يتناول الطعام. الطعام بيروح للأسر بطريقة محترمة مع حفظ كرامتهم. فريق معنا فريق هو يقوم بعملية التوزيع. نحتفظ بنفسنا بالأسماء. ما بنصور على الإطلاق ما بنصور أي أسرة، ما بنصور اسم على أي طبق، يعني في خصوصية نحافظ على خصوصية وكرامة الناس. Inisiatif ini telah menjadi penyelamat bagi banyak keluarga rentan, terutama di tengah memburuknya kondisi ekonomi di tepi barat. Ada yang istimewa dalam lawatan Presiden Prabowo ke Yordania. Ya, dalam perjalanannya Presiden Prabowo dikawal langsung oleh pesawat F-16 di langit Yordania. Dalam perjalanannya ke Yordania, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan perlakuan istimewa. Tiba di langit Yordania, pesawat orang nomor 1 di Indonesia ini mendapatkan pengawalan khusus oleh pesawat F-16. Dari sisi kanan dan kiri pesawat kepresidenan, F-16 Yordania terbang dalam formasi presisi, mengantar pesawat presiden hingga mendekati pendaratan di Bandar Udara Militer Marka Aman. Pengawalan udara tersebut bukan sekedar prosedur keamanan negara, melainkan simbol penghormatan tinggi dari kerajaan Yordania Hashimiyah. Bahkan salah satu pilot F-16 menyapa langsung Presiden Prabowo melalui komunikasi radio. This is Maywan speaking. Your Excellency Mr. President, Assalamualaikum warahmatullah. This is Maywan speaking. Your Excellency, on behalf of His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. Presiden Prabowo pun secara langsung membalas komunikasi tersebut, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Lion Flight, Indonesia One. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Thank you very much. Lion Flight, this is Indonesia One. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi kunjungan kedua Presiden Prabowo ke Yordania usai kunjungan pertamanya pada 13 April 2025 lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bisa beredar sebuah rekaman di media sosial yang memperlihatkan siaran langsung situasi mengecamkan atau mencekam maksud kami di wilayah Gaza pada hari ke-869 sejak awal terjadinya konflik. Terlihat perempuan dan anak-anak berlarian dengan panik di area pantai. Mereka berusaha menyelamatkan diri saat terdengar suara penembakan atau ledakan. Dalam unggahan tersebut, mereka berlarian tanpa memiliki tempat berlindung.
Ya, 2 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya luka-luka di Beit Lahia akibat tembakan tentara Israel. Ya, penembakan terjadi di tengah gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025. Dua warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di Beit Lahia, Gaza Utara. Rekaman dari Rumah Sakit Al-Shifa memperlihatkan jenazah tergeletak di tanah sementara kerabat berkumpul di sekitar korban untuk memberikan penghormatan terakhir. Warga juga terlihat membawa jenazah dan melakukan sholat jenazah. Menurut laporan media Palestina, 2 orang yang tewas diidentifikasi sebagai Majdi Keban, 30 tahun, dan Firas Keban, 14 tahun. Ayah salah satu korban mengatakan bahwa putranya ditembak saat membeli makanan dari toko terdekat dan menambahkan bahwa beberapa orang lainnya terluka dalam insiden tersebut. الولد هذا راح يجيب لنا اكل راح يشتري لنا من الدكان فوقف مع عباب الدار لسه بدوش يطلع فكان ضربوه حبه هو 4-5 شباب فيهم جرحوا وفيهم هيهم زي ما انتم شايفين مكتلين مرميين ملفوفين بشرايط فايش نعمل في الحال هذا شو نسوي. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar terkait penembakan yang dilakukan terhadap warga sipil di Gaza. Bisa hujan deras yang mengguyur Brazil menyebabkan longsor dan banjir parah. Ya, tercatat sedikitnya ada 28 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Kerusakan parah terjadi disebabkan oleh tanah longsor dan banjir usai hujan lebat melanda kota Juiz de Fora dan Ubah. Bencana ini menewaskan sedikitnya 28 orang, menyebabkan puluhan lainnya hilang di negara bagian Minas Gerais. Lebih dari 400 orang terpaksa meninggalkan rumah dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengakui keadaan darurat di Juiz de Fora dan memerintahkan peningkatan upaya penyelamatan dengan dukungan dari Pertahanan Sipil Nasional. Sementara para ahli meteorologi memperingatkan peningkatan curah hujan dalam beberapa hari mendatang. Pemirsa, tanah longsor terjadi di Peru menyebabkan permukiman dan jalan terendam lumpur dan puing-puing. Akibatnya 3 orang tewas akibat bencana ini. Curah hujan lebat yang tercatat selama akhir pekan memicu tanah longsor di wilayah Piura, Peru Utara. Jalanan dan rumah-rumah yang terendam lumpur tebal dan air banjir memutus aliran listrik dan membuat keluarga-keluarga tidak memiliki akses ke kebutuhan pokok. Akibat kejadian ini tercatat sedikitnya 3 orang tewas. Menurut saksi mata, momen-momen mengerikan terjadi ketika lumpur tiba-tiba turun. Banyak keluarga nyaris tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri, meninggalkan barang-barang milik mereka. Hujan yang terus turun membuat tanah jenuh dan mengaktifkan jurang-jurang yang membentang melalui permukiman yang dibangun di daerah rawan. Menurut laporan awal, beberapa jalan menjadi tidak dapat dilalui karena penumpukan lumpur dan puing-puing. Puluhan keluarga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga hingga ruang publik. Bisa badai salju di kota New York mengakibatkan bandara mengalami pembatalan penerbangan. Akibatnya sejumlah penumpang terlantar di bandara. Ya, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Bernadetta Ginting. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Bandara-bandara di kota New York menghadapi pembatalan penerbangan yang meluas selama akhir pekan karena badai musim dingin. Hal ini menyebabkan penumpang terlantar dan mengacaukan rencana perjalanan mereka. Pesawat-pesawat terparkir di landasan pacu yang dikelilingi tumpukan salju. Sementara di dalam terminal, penumpang duduk dikelilingi koper karena penerbangan yang dibatalkan dan ditunda.
Para penumpang pesawat ini mengaku tidak mendapatkan informasi terkait pembatalan penerbangan mereka hingga mereka harus menghubungi maskapai terkait. Akibatnya para penumpang harus memesan ulang perjalanan mereka, bahkan mengatur kembali rencana perjalanan mereka yang sebelumnya telah tersusun. Badai salju membawa hujan salju lebat di seluruh kota hingga ketebalan mencapai 48,3 cm. Pemerintah setempat mengeluarkan larangan bagi perjalanan yang tidak mendesak.